Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat radioku dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan untuk bekal taat dan ibadah, dan juga senantiasa Allah panjangkan umur kita. Amin. Dalam keadaan taat serta sehat walafiat, dan semoga kita terus dibukakan pintu-pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dunia muqaddimah kebaikan kelayangan Allah berikan kepada kita semua di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali bisa belajar bersama ya, dalam acara kita Dunia Muslimah ya. Dan tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Naila dan Alfi, bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang masalah mahar ya. Iya. Baik, yang harus difahami ya, mahar tadi adalah pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada wanita ya. Akan tapi mahar itu bukan bagian dari rukun nikah ya. Kalau rukun itu kan kalau tidak dilakukan, jika ada yang kurang satu saja menjadi pernikahan tidak sah. Iya. Tapi kalau mahar itu menjadi suatu hal yang wajib, tapi bukan bagian rukun. Karena kalau rukun itu kan ada suami, ada istri, ada sigot, ada saksi, dan juga ada wali itu ya. Adapun untuk mahar ini menjadi sesuatu yang memang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada wanita. Dan kalau ya dalam pernikahan tidak disebutkan maharnya, itu pernikahan sah kok. Cuma nanti kalau memang belum ada kesepakatan di balik layar misalnya, di belakang belum ada kesepakatan antara suami, antara mempelai laki-laki dan wanita berapa jumlah maharnya, maka nanti diambilkan mahar mithil. Mahar mithil itu contohnya si wanita tuh kakaknya waktu nikah dulu tuh berapa maharnya, atau bibi-bibinya tuh berapa. Jadi disesuaikan dengan kebiasaan di dalam keluarganya itu mahar mithil. Makanya biasanya memang masalah mahar itu sudah dibahas dulu gitu ya sebelum pernikahan, supaya nanti jangan sampai ada ada nanti kok ada komplain di belakang gitu. Jangan sampai suami tiba-tiba mahar mithil keluarganya gede banget, sok juga. Aduh, kirain maharnya sama kayak tetangga dia kan gitu. Mungkin di tempat dia maharnya biasa berapa, oh di sini sampai misalnya juta-juta atau puluh-puluh juta misalnya. Karena mungkin saudaranya dulu emang ini dengan mahar yang segitu-segitu kan gitu kan, mengagetkan. Makanya kalau memang punya kebiasaan begitu, maka dijelaskan di awal sehingga ada kesepakatan seperti itu gitu ya. Baik, jadi dan karena mahar itu harus dari sesuatu yang harus mahar yang diberikan oleh suami kepada istri itu hendaknya sesuatu yang ada nilainya. Makanya mahar hafalan itu nggak sah ya. Mahar hafalan itu bukan sesuatu yang dibenarkan, karena hafalan kan nggak ada nilai. Kecuali suami maharnya gini, maharnya adalah suaminya ngajarin Al-Quran, ngajarin baca Al-Quran. Karena kalau belajar itu kan pasti ada ujroh ya, ada bayaran. Sehingga itu bisa dianggap sebagai mahar bagi si istri. Jadi ada sesuatu yang ada bernilai gitu loh, ada nilainya. Makanya ya seperangkat alat sholat ya wajar ada nilainya, kalau dijual kan bisa gitu loh ya. Dan yang harus difahami gitu ya, ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang masalah mahar. Bagaimana? Memang mahar nih adalah sesuatu yang diwajibkan dengan tujuan ya ini adalah untuk menunjukkan keseriusannya seorang laki-laki ketika meminta wanita. Dengan etikat baik dia melamar si wanita tadi, lalu dia membayarkan mahar. Ini untuk menunjukkan suatu bukti bahwa insya Allah dia akan menjadi suami yang bertanggung jawab, yang akan memberikan nafkah, mengayomi, merawat istrinya. Jadi hikmahnya itu adalah seperti itu. Jadi mahar itu jangan dianggap seperti suatu transaksi jual beli. Jadi si laki-laki bayar duit dapat perempuan. Oh bukan. Kalau perempuan nggak bisa dihargai dengan sebesar apapun mahar, nggak akan mampu untuk menghargai wanita. Makanya kalau ada orang kok sudah meninggikan maharnya dengan bahasa anak saya mahal, lalu dia meninggikan maharnya ya untuk anaknya,
maka sebenarnya dia tuh bukan malah meninggikan, dia tuh merendahkan anaknya. Anaknya dibilang mahal tapi masih ada harganya. Coba, itu kan aneh. Kalau memang anaknya mahal, tidak akan bisa ditukar. Dunia diberikan pun tidak akan mampu menukar, kan begitu. Tapi ketika dibilang ya supaya anak saya tidak direndahkan, makanya dia meninggi. Jika ada orang meninggikan mahar, itu sebenarnya unik. Kesalahan di dalam pemahaman. Satu sisi mengatakan anaknya mahal, tapi satu sisi kok masih memberikan harga seakan-akan itu loh nilai jual anak saya tinggi, tapi masih bisa kebayar, kan merendahkan. Coba. Makanya mahar itu, sehingga karena memang mahar itu bukan suatu transaksi jual beli antara suami dengan istri ya, bukannya bayar mahar dapat perempuan, bukan. Sehingga makanya Nabi sendiri ya menjelaskan dalam urusan mahar, memberikan nasihat kepada para wanita ya, khairun nisa aisaruhunna mahra. Jadi paling bagusnya perempuan tuh yang paling ringan maharnya. Subhanallah, lihat. Sampai dikatakan dalam riwayat yang lain, aktsaru imra'atin barakatan, ini aisaruhunna mahra. Dalam riwayat aisaruhunna maunah. Jadi paling berkahnya wanita, lihat, paling banyaknya wanita itu mendapatkan keberkahan di saat dia tidak memperberat urusan mahar. Bukan hanya mahar, dan riwayat lain mengatakan maunah dalam masalah penghidupan, tidak memperberat urusan biaya hidup gitu. Karena di sini menunjukkan kemuliaan wanita, karena memang tidak akan terbeli dia. Tidak akan terbeli, sehingga mahar ini hanya seperti simbol kayak keseriusan seorang laki-laki di dalam meminta wanita, dan juga suatu bentuk tanda untuk menunjukkan bahwa nanti insya Allah dia akan menjadi seorang suami yang baik, yang akan memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi kayak pengikat gitu ya. Jadi pengikat untuk menunjukkan ini loh, di awal sudah memberikan perhatian gitu. Dan lalu lanjut dengan pernikahan, dia akan menjadi suami yang bertanggung jawab. Sehingga makanya, karena pernikahan ini bukan transaksi jual beli, harus ada keseimbangan, harus ada keindahan dari awal itu ya. Itu sudah mulai dibangun keindahan. Sekarang terbayang coba kalau ada seorang wanita ketika dilamar oleh seorang laki-laki, lalu dia menerapkan mahar yang tinggi. Oke, suami mungkin bisa, kalau misalnya suami bisa bayar gitu, dia akan bayar. Tapi lihat, satu sisi di hatinya akan ada merendahkan. Karena kok kaya, dia itu kayak dihargai kan begitu, kok kayaknya gimana. Dari awal tuh sudah akan ada sesuatu yang tidak enak. Dan ujung-ujungnya yang dikhawatirkan nanti ketika sudah menjadi suami dan istri, ini nanti akan menimbulkan sesuatu yang tidak indah. Misal mungkin suatu saat istri pengen bantuan, karena dalam rumah tangga kan biasa suami istri saling membantu dan sebagainya. Ujung-ujung nanti istri pengen dibantu suami ngomong, saya sudah bayar mahal tinggi mahal kok. Saya sudah bayar mahar tinggi-tinggi kok, ngapain saya harus bantu lagi? Lihat, ini mungkin terjadi. Dan ini bukan hanya mungkin, ada banyak bukti yang menunjukkan seperti itu. Kita menemukan di beberapa satu daerah yang di situ membayar mahar tinggi, efeknya seperti itu. Giliran nanti sudah menikah, suami tidak mau ikut-ikutan urusan keluarga. Kenapa? Ngerasa sudah dari awal dia bayar mahal. Lihat, dan ini loh menjadikan tidak indah. Akhirnya itulah makna pernikahan jadi hilang gitu loh. Maksudnya tidak ada. Jadi kok kesannya itu kayak transaksi jual beli. Saya sudah bayar mahal, yang bagus dong servisnya gitu loh. Nah ini kan lihat, inilah yang sebenarnya hal inilah yang ingin dijaga. Sehingga sebenarnya kalau orang mau belajar, orang hatinya sambung dengan Nabi Muhammad SAW, tidak akan dia itu memberatkan urusan masalah pernikahan, terutama untuk bagian mempelai wanita ya, keluarganya. Ini sampai karena apa? Karena coba bayangkan, putri kita itu kalau dibanding Siti Fatimah tuh bisa dibanding nggak gitu loh? Nggak akan mungkin gitu loh, nggak akan mungkin. Siapa Sayyidah Fatimah? Putrinya paling mulianya manusia, Sayyidah Nisa'u Ahlil Jannah, pemimpinnya wanita ahli surga. Lo lihat, ada yang bisa membandingkan, ada yang bisa membandingi, ada yang bisa menandingi? Gak akan bisa. Tapi berapa maharnya? Tidak berat. Bahkan Imam Ali saja dikatakan Imam Sayyidina Ali ketika akan melamar Sayyidah Aisyah itu, Sayyidah Fatimah, karena beliau memang tidak mampu waktu itu, sampai beliau hanya menggadaikan baju besinya. Ya, menggadaikan baju besi, menunjukkan sebenarnya tidak memberatkan, karena memang ya paling tidak memang harus ada yang diberikan. Nah ini akhirnya menggadaikan baju besinya untuk membeli sesuatu mahar ya untuk Sayyidah Fatimah gitu loh. Jadi benar-benar tidak ada tuntutan. Ya makanya sebenarnya paling bagus ya bagi seorang wanita
terutama orang tua ya. Makanya ini sebenarnya ya, ini harus menjadi obrolan jauh sebelum pernikahan. Hendaknya antara anak perempuan dengan orang tua tuh harus ada penyesuaian, maksudnya ada kesepakatan. Supaya apa? Jangan sampai nanti giliran menikah orang tua langsung memberikan tarif mahal. Orang tua langsung masang harga tinggi. Karena kadang subhanallah, kami katakan orang tua bodoh. Anaknya mau dilamar seorang, apa kalau memang sudah dia tahu bahwa itu adalah seorang laki-laki yang baik, harusnya tidak terlalu memberatkan dong dalam masa pernikahan. Ya, tidak terlalu memberatkan. Karena yang paling penting anaknya ini diambil oleh seorang laki-laki yang baik untuk membuka pintu halal, kan begitu. Harusnya sebagai orang tua lawang anaknya mau dibawa untuk memasuki pintu halal, dijaga dari kehinaan, dijauhkan dari zina, kan begitu. Harusnya orang tua yang baik itu tidak akan mempersulit. Cuma memang ada orang tua yang kadang agak kurang waras. Ya, yang kadang hanya memikirkan urusan dunia, dipikir kebahagiaan anaknya berdasarkan harta. Sehingga kalau seandainya, dan kadang ya berpikirnya dari sisi itu, sehingga dari awal itu sudah memberikan tarif, sudah memberikan, bukan, kadang memang maharnya sih gak mahal, tapi nanti ada hantarannya. Nah ini hantarannya itu memang mahar, dibilang mahar bukan, tapi kayak suatu hal yang tidak tertulis tapi harus diberikan ini. Sehingga kadang ada tuntutannya yaitu memberikan apa? Lemari 1 set. Isi kamar komplit. Perhiasan 1 paket. Baju 1 komplit, Masya Allah. Belum nikah saja sudah ngabisin begini. Ya gimana mau berkah coba? Karena memberatkan itu. Lain kalau misalnya dari pihak laki-laki yang memberikan dengan sukarela tanpa tuntutan, itu pasti ada nilai. Ya, sama-sama ibaratnya yang perempuan ini dapat, tapi satu sisi dengan tuntutan, satu sisi sukarela laki-laki. Lebih beda loh ya, dari sukarela dari pihak laki-laki. Lihat, ini kalau sukarela ya memang misalnya si laki-laki karena adalah seorang kaya, mampu dan sebagainya, dia memberikan dengan jumlah yang besar lah. Itu kalau tidak ada tuntutan masih wajar, kalau dia mampu banyak kok, kenapa gitu, kenapa pelit juga kan gitu. Tapi kalau sudah ada kayak tuntutan, nanti begini loh, kapan sih tuntutan itu menjadi indah coba? Gak ada. Coba seorang orang tua saja, orang tua yang punya anak ya. Ada orang tua punya anak. Kita kalau orang tua kepada anak itu kan gak hitung-hitungan ya. Orang tua kepada anak apa yang dia bisa akan diberikan, kan begitu. Tapi coba sekarang, sebab orang tua punya cinta kepada anak ya, dan akan memberikan kepada anak, tapi nggak taunya kok anak nuntut misalnya, mana bagian saya, mana begini, coba lihat. Akan indah tidak seorang orang tua pun kalau misalnya punya anak ya, punya anak yang satu suka nuntut, yang satunya suka nerima. Maksudnya ya menerima, maksudnya gak pernah menuntut apapun. Lihat, sama-sama anak, cintanya aja bisa beda, bisa berubah. Kepada yang menuntut itu pasti ada sesuatu yang tidak nyaman di hati. Lihat, jadi yang namanya menuntut itu gak indah. Orang tua yang kepada anaknya saja yang ibaratnya cintanya tanpa batas, ibaratnya akan diberikan apa yang dia mampu saja. Tapi kalau sudah anak sudah mulai main tuntut, ada sesuatu yang tersakiti di hatinya, tidak akan nyaman. Ini belum jadi suami istri. Lihat, belum jadi suami istri sudah main tuntut-tuntutan. Sehingga kadang tidak sedikit gara-gara urusan mahar ini ya, urusan mahar atau urusan hantaran ya. Karena di Indonesia ini nggak cuma mahar, ada hantarannya itu loh yang bikin heboh juga. Jadi kadang maharnya mah nggak gede, hanya seberapa, tapi nanti tuntutan hantarannya itu tadi yang gede. Lihat, ini menjadikan kadang hubungan menjadi tidak indah. Sehingga kadang pernah kami satu kejadian ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita, awalnya katanya begini sudah oke semua keluarganya, gak taunya begitu sudah menikah orang tuanya menuntut harus memberikan ini itu dan sebagainya, sampai akhirnya laki-laki itu stres, sampai akhirnya dia tuh harus jual motor, padahal motornya itu adalah termasuk kebutuhan pokok yang akan digunakan untuk usaha, untuk nanti bertanggung jawab kepada istrinya. Karena untuk wira-wira apa banyak hal yang dibutuhkan dengan motornya. Motornya dijual gara-gara tuntutan orang tua goblok seperti ini. Kami katakan goblok karena orang tua egois, tidak memikirkan kebahagiaan putrinya. Coba lihat, sehingga akhirnya lihat, orang tua model begini ini akan merusak pernikahan putrinya, akan
akan merusak pernikahan putrinya. Lihat sekarang nanti mungkin suami mesti awal-awal nikah oke, mungkin dia akan senyum gini sebagainya. Tapi lihat kalau sudah mulai kebutuhan ekonomi, tuntutan ekonomi, dia merasa harus punya tanggung jawab sebagai suami. Akhirnya dia ketika itu istri ternyata menuntut untuk berikan nafkah, ternyata si suami nggak bisa karena misalnya terhambat urusan pekerjaan gara-gara motor. Dia akan menyalahkan siapa? Ya bisa orang tua kamu sih. Lihat, ini awal nanti akan menjadi awal masalah dalam rumah tangga. Sehingga suami sudah mulai akan berubah perasaannya kepada si istri hanya karena orang tua yang nggak tahu diri tadi. Makanya mohonlah kepada orang tua, jangan dipersulit. Kalau memang kita sudah melihat solehan seorang laki-laki untuk anak kita, kenapa harus dipersulit? Kalau perlu malah kita ada yang biayain semuanya. Nggak usah pakai hitung-hitungan. Karena yang penting anak kita selamat. Dan lihat orang tua model begini ini akan menjadi orang tua yang Masya Allah, orang tua ahli surga. Karena Nabi sendiri bersabda, ya Allah persulit siapapun yang mempersulit urusan umatku. Maka sebaliknya yang mempermudah urusan umat Nabi Muhammad akan dipermudah semua urusannya. Nah ini termasuk anak kita adalah umat Nabi Muhammad. Maka hendaknya sebagai orang tua jangan kita membuat satu masalah dalam pernikahan anak kita. Pernikahan itu subhanallah suatu hal yang indah, kemuliaan, ada keberkahan di situ, ada pintu halal di situ, ada banyak pintu-pintu pahala di situ. Maka ayo hantarkan anak kita dengan kemuliaan. Jangan sampai anak kita dihargai dengan apa kita berikan tarif ya, atau memberikan harga nanti akan menjadikan dia tuh direndahkan oleh suaminya. Ini yang harus diperhatikan oleh para orang tua. Jadilah orang tua yang bijak, jangan jadi orang tua yang bodoh. Anak kita tidak akan terbeli, selamanya tidak akan terbeli. Harga anak kita mahal, tidak bisa mereka tuh dihargai dengan berapapun nilainya. Maka karena sudah seperti itu, jangan jadikan mahar itu adalah sebagai suatu transaksi jual beli. Tapi carilah dengan mahar itu akan membuka pintu-pintu keberkahan di dalam pernikahan putra putri kita. Harusnya seperti itu yang diperhatikan. Sehingga tadi kasusnya sampai ada yang katanya bunuh diri gara-gara mahar ketinggian. Coba, dapat apa tuh orang tua yang narif begitu? Anaknya bunuh diri, apa puas setelah itu? Apa bangga? Alhamdulillah, oh anakku jadi bunuh diri. Lihat, orang gila, orang tua dia akan lihat, akan terhinakan di dunia, terhinakan mukot, belum lagi di akhirat. Karena lihat, anak pengen membuka pintu halal dipersulit. Ya Allah. Ya, maka ayolah para orang tua, jadilah orang tua yang cerdas. Perhatikan pernikahan anak kita. Berikan anak, kalau memang sudah orang soleh maka husnudzonlah. Jangan terlalu dipersulit. Jangan terlalu persulit. Kami teringat orang tua kami juga ya, bukan kita ini cuma berbagi ya. Ketika kita bertanya dulu urusan mahar itu, malah udah bikin malu aja kamu tuh kok bahas mahar. Waktu itu kan kami bukan nanya untuk apa. Ya namanya orang belum pernah nikah, nggak ngerti kan. Waktu itu bingung, waktu itu ditanya sama waktu itu ada, karena memang dulu sama Buya itu pakai pesan jarak jauh gitu ya. Maharnya apa lewat kepada yang perantara itu. Yang nggak ngerti dong. Kita nggak paham, nggak pernah nikah, ya nggak paham maharnya gimana. Tanya ke orang tua, sudah Landok ngapain kamu tuh kok pusing mahar? Terserah aja mau dikasih berapa. Akhirnya bahasanya nggak usah dipersulit urusan mahar. Alhamdulillah orang tua kok memberikan kemudahan seperti itu. Sampai akhirnya karena kita tidak memberikan apapun gitu ya, tarif berapapun waktu itu masalah mahar gitu ya. Akhirnya ya Buya memberikan ngambil suatu keputusan. Hanya ketika ditanya oleh guru kami Al-Habib Abdullah Baharun gitu, berapa maharnya, Buya menyebut satu angka. Habib ngomel, enggak, katanya enggak bisa, terlalu murah kata. Jadi malah yang berikan ini malah Habib Abdullah. Waktu itu guru kami ya, bukan karena untuk memberikan tarif, enggak, suruh diangkat lagi, maksudnya sampai ya dulu itu itu nilainya itu ya kalau diduitin ya, duit Indonesia ya itu berapa 19 tahun yang lalu ya. 19 tahun yang lalu nilainya ya 500 ribuan. Itu jadi 500 ribuan. Cuma dan memang akhirnya pun kita nggak pernah nagih juga, setelah nikah juga kita nggak pernah nagih maharnya mana. Dan memang waktu itu kebetulan ya memang ini namanya orang baru menikah, banyak pengeluaran dan sebagainya gitu, subhanallah. Aja kita memang tidak pernah menanyakan. Ujung-ujungnya tuh baru ngeh gitu ya. Baru ngeh itu setelah punya anak berapa, ini mahar kata dia dulu lupa. Jadi memang sampai ketika punya anak 2 atau berapa itu kan memang kita nggak pernah mempermasalahkan urusan mahar. Hanya waktu itu ini duit untuk apa ini? Kita ngerasa sudah mahar kita ya
Cuma kata Bu Yani pakai katanya untuk suatu keperluan yang karena memang di dalam mahar itu ada berkah. Sehingga kalau ada anak sakit gitu ya. Ini kata ulama, menurut ulama ya, bukan dari hadis Nabi. Maksudnya ulama digunakan karena bahan mahar itu ada berkahnya. Jadi kalau ada anak sakit, kalau kita nanti bayarkan dari duit mahar, insya Allah jadi obat gitu. Kalau dipakai usaha, insya Allah usahanya lancar gitu. Jadi digunakan untuk hal-hal yang masalah. Sudah kita pakai sudah bareng-bareng, sudah nggak usah. Jadi nyaman juga gitu loh, nggak ada yang kurang gitu, nggak ada yang kurang. Nafkah juga tercukupi, alhamdulillah gitu loh. Artinya kenapa kok harus dipersulit? Coba kalau dari awal seorang tua itu kan enak begitu kan, anak juga enak dalam menjalani pernikahan. Tapi lihat kalau sudah orang tua masang harga begini, lihat dari awal si anak perempuan pun akan tertekan, ya kan? Dia tentu ada perasaan tidak nyaman kepada suami, ngerasa orang tuanya kok terlalu menekan, terlalu menuntut, terlalu begini, lihat akan tidak indah. Si suami pun nanti akan di saat mungkin ya, dia namanya mungkin syaitan kan selalu mencoba merusak hubungan keindahan suami istri. Bisa saja tuh lihat tuh istrimu tuh dulu sih, kamu sih aja lihat, akan menyalahkan. Kalau lagi nanti ada susah akan dikembalikan, istrinya nanti akan kena imbas dari orang tua yang sebab dari orang tua yang egois seperti itu. Maka insya Allah ya, semoga Allah memberikan kepada kita semua kelapangan atau ya supaya para orang tua hendaknya ya berpikir untuk anaknya tuh kebahagiaan jangka panjang. Jangan hanya egois, jangan hanya karena untuk pamer di hadapan orang-orang, ini loh anakku dapat bayaran mahal, anakku dilamar dengan mahar yang tinggi, anakku dikasih hantaran komplit. Berapa lama kebanggaan itu akan bertahan? Lalu bagaimana pernikahan anak-anak kita? Jadi inilah, makanya jangan terlalu banyak menuntut ya, jangan terlalu banyak menuntut. Yang paling penting adalah kalau sudah anak kita dilamar oleh orang soleh, maka ayolah dipermudah semua urusannya dengan harapan supaya nanti pernikahan anak-anak kita menjadi pernikahan yang akan menjadi sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab.